Two popular rap artists under arrest in Fulton County, Young Thug and Gunna, are facing serious charges related to gang activity. I am not going to negotiate with gang members. I am not going to allow pleas. We are going to find you. We are going to convince you. And we're going to send you to the prison for the rest of your days. And I'm not apologizing for that. According to this indictment from the Fulton County District Attorney's Office, investigators used rap lyrics and social media to track down some of the gang members. Anybody can be at risk, and that's the scary part. And that's why we've tried to tell people, don't post on social media what you don't want the world to see. When I say something about how I really feel about Atlanta, like where I'm from, it's like a lot of gun violence, a lot of killings and shootings going on. It's just, that shit just sad. That shit make me depressed. So kali ini gue akan bahas tentang keterkaitan si Abang Lil Baby, si Abang 21 Biadab, dan si Abang Durkio ini tuh telah menjadi incaran kepolisian Atlanta. Jadi kejadiannya tuh terjadi pada tanggal 9 Mei 2022, yang dimana pada saat itu kepolisian Atlanta melaporkan telah menangkap sebanyak 27 anggota dari YSL atau kepanjangan dari Young Stunner Life. Dari 27 anggota YSL yang ditangkap, terdapat nama si Abang Jeffrey dan juga si Abang Gunna. Penangkapan pada anggota YSL ini tuh ternyata berbuntut panjang, sehingga kepolisian Atlanta merilis daftar beberapa geng yang menjadi incaran kepolisian Atlanta. Dari beberapa nama geng yang menjadi incaran kepolisian Atlanta, terdapat nama geng dari si Abang Lil Baby dan si Abang 21 Biadab. Selain itu, geng OTF tuh juga ikut terseret pada incaran kepolisian Atlanta, yang dimana si Abang Durkio ini tuh juga akan terancam ikut ditangkap. Kira-kira apa penyebabnya dan mengapa si Abang Lil Baby, si Abang 21 Biadab, dan si Abang Durkio ini tuh menjadi target penangkapan kepolisian Atlanta? So silahkan disimak baik-baik teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang di awal, ternyata penangkapan dari geng YSL ini ternyata berbuntut panjang, sehingga kepolisian Atlanta membuat daftar list beberapa nama geng yang menjadi incaran oleh kepolisian Atlanta. Yang dimana pada list tersebut tuh terdapat nama geng 4VF dari kubu si Abang Lil Baby dan nama geng Sex Money Murda atau yang disingkat dengan SMM dari kubu si Abang 21 Biadab. Kepolisian Atlanta membuat daftar list tersebut dikarenakan beberapa nama geng pada list tersebut tuh diduga melakukan tindak kriminal. Selain itu, kepolisian Atlanta mengatakan kalau mereka tuh ingin memberantas aktivitas geng war yang terjadi di wilayah Atlanta agar terbebas dari kasus kriminal dan menjadi wilayah yang aman. Tidak lama setelah kepolisian Atlanta menyatakan hal tersebut, si Abang Lil Baby tuh respon melalui akun Twitternya. Yang dimana pada saat itu tuh ada salah satu fansnya dari Lil Baby tuh mengatakan untuk segera minggat atau pergi dari daerah Atlanta, dikarenakan kepolisian Atlanta ini tuh sudah mengincar si Abang Lil Baby. Kemudian si Abang Lil Baby itu menjawab dengan mengatakan hanya Tuhan yang bisa bertindak kepada saya. Jadi bisa dipastikan si Abang Lil Baby ini tuh tidak takut meskipun kepolisian Atlanta tuh mengincar si Abang Lil Baby. Jadi santai lah dia. Kemudian tuh selain si Abang Lil Baby tuh beberapa rumor lain tuh mengatakan kalau si Abang 21 Biadab ini tuh juga diduga menjadi anggota dari geng Sex Money Murda atau yang disingkat dengan SMM. Ternyata tuh rumor tersebut tidak benar, dikarenakan si Abang 21 Biadab ini sudah tidak terlibat pada aktivitas geng maupun menjadi anggota geng dari SMM. Tetapi si Abang 21 Biadab ini tuh malah mendukung kepolisian Atlanta untuk menuntaskan aktivitas geng yang berada di Atlanta. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh si Abang 21 Biadab ini malah dianggap munafik oleh beberapa fansnya. Dikarenakan beberapa fans tuh merasa kalau beberapa lirik lagu yang digunakan oleh si Abang 21 Biadab ini tuh merupakan tindak kriminal yang dilakukan oleh si Abang 21 Biadab. Lalu setelah itu tuh si Abang 21 Biadab ini tuh ngebantah hal tersebut dengan mengatakan dia tuh menggunakan lirik tersebut hanya untuk entertainment saja, dan lirik tersebut tuh bukan berarti mengartikan kalau dia tuh melakukan hal tersebut. When I speak up on that, they say, "Oh, you a hypocrite. You this, you that, you." I ain't never promoted violence. I just rap about what I've been through, of what I've heard about, what I've saw. That ain't me promoting violence. Selain itu, si Abang 21 Biadab tuh juga mengatakan alasan kenapa dia mendukung kepolisian Atlanta dalam mengakhiri kasus aktivitas geng yang ada di Atlanta, dikarenakan si Abang 21 Biadab ini tuh sudah muak dan sedih melihat anak-anak berumur belasan tahun yang mati dikarenakan tertembak oleh aktivitas geng di daerah Atlanta. When I say something about how I really feel about Atlanta, like where I'm from, it's like a lot of gun violence, a lot of killings and shootings going on.
that shit just sad. That shit make me depressed. Selain penjelasan tentang keterkaitan si Abang Lil Baby dan si Abang 21 Biadab, ternyata si Abang Durkio ini tuh juga ikut terseret menjadi incaran kepolisian Atlanta. Jadi kejadiannya tuh berawal ketika salah satu teman tongkrongannya si Abang Durkio yang bernama Benzu ini tuh tertangkap oleh kepolisian Atlanta. Jadi si Abang Benzu ini tuh ditangkap dikarenakan dia tuh diduga menyalahgunakan kepemilikan senjata secara ilegal. Tapi sebelum terjadinya penangkapan pada si Abang Benzu, ternyata beberapa anggota OTF dan beberapa teman dekat dari si Abang Durkio ini tuh memang sudah menjadi incaran kepolisian Atlanta. Yang dimana sebelum terjadinya penangkapan pada si Abang Benzu, ternyata pada awal tahun 2020 si Abang Durkio bersama Muop, Dudilo, Buna, dan Buka 600 tuh tertangkap kamera sedang memegang senjata. Gue juga belum tahu pasti kenapa si Abang Durkio ini bersama teman-temannya ini tuh tertangkap kamera sedang memegang senjata. Tetapi beberapa rumor tuh mengatakan kalau si Abang Durkio ini diduga sedang melakukan perencanaan penembakan di wilayah Atlanta. Selain itu beberapa media luar, bahkan salah satu forum Reddit mengatakan kalau rumor tersebut kemungkinan akan terjadi. Yang dimana jika terjadi, kemungkinan beberapa teman dari si Abang Durkio termaksud Abang si Durkio sendiri akan terseret kasus Rico Case. Tapi sekali lagi yang gue katakan itu tuh hanya rumor belaka saja. Dan belum tentu si Abang Durkio ini tuh terlibat. Jadi mudah-mudahan aja si Abang Durkio bersama teman-temannya itu tidak tertangkap oleh kepolisian Atlanta.